Hari ini, CJ dan Ben bangun lebih pagi dari biasanya. Ingin morning guys. Cokol ke apa tolong. Matahari baru mulai terbit di atas Sydney Harbor, udara masih terasa dingin, dan angin laut bertiup cukup kencang. Hari ini, mereka akan mencoba salah satu pengalaman paling seru saat berlibur di Australia, yaitu whale watching, atau melihat paus liar langsung di habitat aslinya. Karena hari ini seluruh keluarga ikut, CJ dan Ben memilih menggunakan private charter boat. Di waktu dinosaurus kan masih hidup, jadi itu tuh bibit-bibit itu tuh dinosaur. Kenapa? Jam berapa ini? Jam 9. Jam 9. Oh, jam 9 di Australia ya guys. Jam 6 di Indo. Kalau kalian ingin ikut tur reguler, kapal biasanya berangkat dari Circular Quay, tepat di dekat Sydney Opera House. Jadwal keberangkatan umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi, kemudian 10 pagi, 12 siang, dan 2 siang, tergantung cuaca dan operator yang dipilih. Untuk harga tur reguler, biasanya mulai sekitar $149 Australia per orang, dengan durasi perjalanan sekitar 2 jam. So I will show you, once we get to here, we'll stop and we'll get ready. Okay? And then also, we might get a bit of water. Don't see the rain. Yeah, we see. So Any Ben? we're Indonesia? Yeah, Indonesia. Jakarta. Wow. I like the view. Like the view so much. This is cool, isn't it? Tuh kapalnya gede amat lah. Baru beberapa menit kapal meninggalkan dermaga, ternyata sudah ada kejutan pertama. Di depan Sydney Opera House, terlihat seekor Australian fossil yang sedang berenang santai. Anjing laut. Oh my god. Lucunya, anjing laut ini sudah cukup dikenal oleh para kapten kapal wisata. Mereka bahkan memberinya nama Benny. Benny memang sering muncul di Tadi kita sekitar lihat pelabuhan anjing Sydney. laut. Namanya Benny. Namanya Benny. Ya guys, namanya Benny. Ini Benny, yang itu, yang ini Ben. Benny and Ben. Kadang ia beristirahat di atas pelampung navigasi, kadang juga berenang santai mengikuti kapal-kapal yang keluar menuju laut lepas. Tidak lama kemudian, kapal mulai meninggalkan Sydney Harbor dan melewati pintu masuk pelabuhan yang dikenal sebagai Sydney Heads. Kapal sesekali naik turun mengikuti gelombang, membuat perjalanan menuju lokasi paus menjadi semakin seru. Sambil menikmati perjalanan, Kapten mulai menjelaskan mengenai paus yang hidup di perairan Australia. Beliau mengatakan bahwa jenis paus yang paling sering dijumpai di sekitar Sydney adalah humpback whale atau paus bungkuk. Setiap tahun, puluhan ribu paus bungkuk bermigrasi dari perairan dingin Antartika menuju perairan hangat di utara Australia untuk berkembang biak. Setelah musim kawin selesai, mereka akan kembali lagi ke selatan. Selain humpback whale, terkadang juga terlihat southern right whale, minke whale, bahkan sesekali orca, meskipun kemunculannya jauh lebih jarang. Apa ya? So, hari ini biar ya lah. Stay safe guys. Oh, okay. Just now, don't touch it. What we're looking for is the blow. So the whale is underwater for maybe between 4 and 10 minutes. It's underwater. Kapten kemudian menjelaskan bagaimana cara menemukan paus di lautan yang sangat luas. Ternyata yang pertama kali dicari bukan tubuh pausnya, melainkan semburan air dari atas kepala mereka. Saat paus naik ke permukaan untuk bernapas, mereka menghembuskan udara dengan tekanan yang sangat kuat hingga menghasilkan kolom uap air yang bisa terlihat dari kejauhan. Kapten juga menjelaskan bahwa paus bungkuk biasanya berada di permukaan sekitar 5-10 menit untuk mengambil beberapa kali napas.
Setelah itu, mereka akan menyelam kembali dan bisa berada di bawah air sekitar 10 hingga 20 menit, bahkan lebih lama jika sedang beristirahat. Jadi, kalau paus tiba-tiba menghilang, semua orang hanya perlu bersabar menunggu hingga ia muncul kembali. Semua penumpang mulai memperhatikan ke segala arah. Laut terlihat sangat luas. Sesekali hanya ada burung laut yang melintas rendah di atas permukaan air. Lalu tiba-tiba, kapten menunjuk ke arah kanan kapal. Blow! Di kejauhan terlihat satu semburan air putih membumbung tinggi. Tidak lama kemudian, muncul semburan kedua. Artinya ada lebih dari satu paus di sekitar lokasi tersebut. Kapal pun perlahan mendekat dengan kecepatan rendah agar tidak mengganggu aktivitas alami paus. Yang lainnya nggak pakai paru-paru? Makanya kasihan tahu dia. Udah pakai paru-paru di laut lagi. Dan akhirnya, CJ dan Ben melihat langsung seekor humpback whale muncul ke permukaan. Walaupun terlihat kecil dari jauh, tubuhnya terlihat sangat besar, jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Saat paus itu mengambil nafas, terdengar suara hembusan udara yang cukup keras. Beberapa detik kemudian, paus mulai melengkungkan punggungnya, lalu perlahan menyelam kembali ke dalam laut. Beberapa paus lain juga muncul bergantian di kejauhan. Ada yang mengeluarkan semburan air. Beberapa paus lain juga muncul bergantian di kejauhan. Ada yang mengeluarkan semburan air, ada yang hanya memperlihatkan punggungnya, dan ada juga yang memperlihatkan ekornya sebelum kembali menghilang ke dasar laut. Bagi CJ dan Ben, inilah momen paling indah sepanjang perjalanan hari ini. Oh, benar. Oh my God. Aduh, masih ada begini. Mama, what called it like I'm seeing it. What did I see? Oh, I see a paus. Iya. Iya. Gede nggak? Iya. Gede banget. Ben, kamera Ben. Gimana Ben? Sini kan, kamera Ben. Lagi serius dia. Tuh. Semprot. Yeah, like we thought we saw a blowback here. Saat kapal mulai kembali menuju Sydney Harbor, kapten kembali bercerita mengenai kawasan pesisir Sydney. Beliau menjelaskan bahwa jutaan tahun yang lalu, Australia pernah menjadi bagian dari super benua Gondwana yang juga menyatu dengan Antartika. Sekitar 80 hingga 45 juta tahun yang lalu, kedua daratan itu perlahan terpisah akibat pergerakan lempeng bumi, hingga akhirnya Australia bergerak ke utara seperti sekarang. Wow, Sprite. Oh, nggak ada. Ada. Hah? Tidur. Tidak lama kemudian terlihat sebuah jaring panjang membentang di dekat salah satu pantai. Kapten menjelaskan bahwa itu adalah shark net, yaitu jaring yang dipasang di beberapa pantai populer untuk membantu mengurangi kemungkinan hiu besar mendekati area berenang. Australia memang terkenal memiliki beberapa spesies hiu besar seperti great white shark, bull shark, dan tiger shark, selain berbagai jenis hiu kecil lainnya. Namun, pengunjung tidak perlu khawatir, karena selain jaring, pantai-pantai di Sydney juga diawasi oleh penjaga pantai, drone, dan patroli laut, sehingga tetap aman untuk dinikmati. Tak terasa, Sydney Opera House kembali terlihat di depan mata. Artinya, petualangan hari ini telah selesai. Melihat paus bungkuk secara langsung di alam liar benar-benar menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan oleh CJ dan Ben. Rasanya sangat berbeda dibanding hanya melihatnya di televisi atau internet.
Kalau suatu hari nanti kalian berkunjung ke Sydney saat musim migrasi paus, jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba whale watching. Siapa tahu kalian juga bisa melihat Atau momen di luar biasa ketika tempat seekor rumah. paus raksasa muncul tepat di depan mata.